Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terdengar cerah sekali. Alhamdulillah, ya memang kita ini harus membawa kecerahan karena sampai ada orang bilang stop lah ini berita COVID, pusing aku dengarnya katanya. Tapi inilah sandiwara dunia, memang ini macam perang dunia keberapa entah ini ya, COVID ini melanda dunia. Australia yang tenang-tenang pun sekarang, tapi lainlah tenangnya Australia sama Jakarta ini. Loh, macam mana sudah ribuan pula masih warawiri, macet pula aku pergi kemarin itu Bang ke Taman Mini situ. Bagaimana Bang Nuim di Australia sana kabar tentang lockdown atau beberapa wilayah yang terkunci di Australia? Akankah bisa dikabarkan dan bantuan dari Australia baru saja kami bacakan. Silakan Bang Nuim. Ya, memang boleh dikatakan ini sesuatu yang betul-betul manusia dibuat bingung oleh virus yang sangat luar biasa ini. Karena belakangan ini Sydney dianggap sudah sangat aman. Ya, secara relatif sudah dianggap sangat aman dibanding dengan beberapa negara bagian lainnya. Tahu-tahu ada satu kasus, hanya satu kasus. Wow. Seorang supir bus di Bandara Sydney yang di antara tugasnya adalah membawa para awak pesawat penerbangan asing dari bandara ke tempat mereka menginap. Rupanya sang supir belum divaksinasi, tidak pula mengenakan masker, maka dia tertular dan dia membawanya ke sana kemari. Satu orang tertular, sekarang satu negara bagian boleh dikatakan terkunci, kena lockdown. Dan ada juga sudah merambat sampai ke Melbourne. Padahal di Melbourne sebelumnya berhari-hari tidak ada satu orang pun yang ketika diperiksa positif. Tahu-tahu ada beberapa orang dari Sydney datang untuk mengantarkan satu dan lain barang, apakah itu perabotan, dan mereka singgah di sini, singgah di sana, rupanya mereka tidak sadar membawa virus. Tapi alhamdulillah untuk sementara ini kemarin di Melbourne dari sekian puluh ribu yang diuji, yang diperiksa cuma satu yang positif. Tetapi untuk negara bagian New South Wales keadaan memang menjadi cukup parah. Paling tidak untuk ukuran Australia cukup parah. Sedemikian rupa sehingga pemerintah pusat apa boleh buat harus kembali turun tangan untuk memberikan berbagai macam santunan keuangan kepada mereka yang terkena imbas dari lockdown yang sangat ketat yang diberlakukan di Sydney sekarang ini. Jadi negara-negara bagian lain juga menaruh semacam kecurigaan terhadap Sydney. Jadi orang-orang dari Sydney itu tidak diperbolehkan masuk begitu saja, mesti menjalani karantina dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa virus ini sangat luar biasa dan bukan hanya di Australia, kita lihat juga ini terjadi misalnya di Spanyol yang sudah terbuka sekarang ditutup lagi Italia terus. Sehingga banyak negara yang kemudian bertanya apakah kita akan tetap didikte oleh virus ini. Inggris mengatakan apa boleh buat, minggu depan kami akan membuka semuanya. Sudah orang boleh mau pakai masker pakai, tidak mau pakai apa boleh buat, karena sudah tidak lagi barangkali bisa dipertanggungjawabkan dari segi ekonomi dan juga dari segi kesehatan mental kalau orang terus-terusan dikenakan ketentuan pengurungan diri. Ya, ini membuat banyak ahli kesehatan, ahli obat-obatan di Inggris mengatakan apakah pemerintah ingin menjadikan Inggris sebagai pabrik varian, ya, pabrik dari virus baru. Karena sekarang ini virus yang melanda yang sangat ditakuti dan dibenci tentunya adalah virus Delta yang kabarnya berasal dari India yang begitu cepat merebak, begitu mudah memapar, ya, orang jadi terpapar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dalam hal ini kita tidak bisa lengah. Jadi kalau di Australia ini masih tetap terus dianjurkan orang harus menggunakan masker, bahkan itu ditetapkan, diamanatkan supaya memakai masker. Dan jangan lupa untuk terus mencuci tangan, jangan lupa memasang jarak dan lain sebagainya. Karena keadaan memang belum normal. Ini tidak bisa dikatakan sebagai normal. Jadi kita memang betul-betul sedang dalam cobaan. Sedang betul-betul dalam cobaan yang maha dahsyat untuk sementara ini. Memang luar biasa ini cobaan, apalagi baru puluhan di sana. Jakarta aja ini 12.000 Bang, baru lagi dalam satu hari. Indonesia 47.000.
Kalau bandingkan Jakarta penghitungannya sudah sangat banyak lah ya. Tapi mudah-mudahan masyarakat memahami bahwa ini dahsyat, ini luar biasa, dan nampaknya pertanda zaman atau apa Bang Nuim melihat ini dunia ini pandemik atau pandemik. Kalau dalam persepsi Bang Nuim itu bagaimana Bang Nuim ini melihatnya? Karena ini ada cryptocurrency, ada ini berbarengan dengan pandemik ini. Silakan Bang Nuim. Ya, ini salah satu cobaan ya, seperti yang dikatakan tadi. Ini kehidupan kita ini tetap penuh dengan berbagai macam cobaan. Kalau kita pada posisi yang tinggi, kita dicoba dengan berbagai macam godaan. Apakah kita mau korupsi atau melakukan ini, melakukan itu. Jadi semua ini merupakan bagian dari kehidupan kita. Jadi sebagai Muslim, makanya kita dilatih untuk tata cara bagaimana kita bisa menghadapi cobaan, yaitu dalam bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan tiba, kita melakukan diri kita ya, itu cobaan. Bagaimana kita bisa melawan, kita berdisiplin. Nah, ini sekarang udah kesempatan bagi kita untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari selama bulan Ramadan. Misalnya bulan Ramadan yang lalu, di tengah terik matahari atau ketika dingin dan kita merasa lapar dan lain sebagainya, kita menahan diri, kita terus berpuasa, kita menahan hawa nafsu, menahan segala-galanya, amarah dan lain sebagainya, kita sabar. Nah, ini sekarang kesempatan bagi kita untuk menerapkan hasil dari boleh dikatakan latihan mendisiplinkan diri kita ketika bulan Ramadan datang. Itu bagi umat Islam. Tapi kita juga melihat bahwa bagi sementara orang ini dianggap mungkin ya ini ada dalam tanda kutip ada juga ini hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya, di negara-negara di mana yang miskin kurang mampu untuk bisa misalnya membeli tabung oksigen atau tidak mampu untuk menjalani vaksinasi berbayar dan sebagainya, ya ini bisa juga mengurangi jumlah mereka. Pada akhirnya nanti penguasa bisa mengatakan, tuh lihat, jumlah kemiskinan di negara kami sudah sangat berkurang. Dan ini dicatat oleh nanti Bank Dunia misalnya, mengatakan, wah di negara itu sudah sangat berkurang yang miskin. Karena anehnya juga virus ini tidak begitu pilih kasih ya. Luar biasa. Tidak ada pilih-pilih. Yang kaya dan miskin juga banyak yang kena. Tapi yang banyak dilaporkan itu tentunya kalau ketika yang kaya terkena dan kemudian meninggal dunia. Nah, kita lihat dalam filosofi timur, kalau kita lihat di Singapura, itu banyak kabarnya orang yang tua-tua itu karena filosofi mereka mengatakan, hidup ini kan persiapan untuk mati. Jadi kalau kita sudah berumur seperti ini, kita sudah menikmati hidup ketika muda, kenapa mesti sekarang ini susah-susah vaksinasi? Ya biar saja kena COVID dan mati dan selesai urusan. Bagi mereka, tapi bagi orang di Barat lain lagi. Ketika COVID ini pertama terjadi di Australia, Perdana Menteri Australia itu ditantang oleh banyak jurnalis. Apakah saudara katanya akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perekonomian Australia hanya karena saudara ingin melindungi orang-orang yang sudah berumur? Perdana Menteri sangat marah. Perdana Menteri mengatakan setiap warga di Australia ini nilainya sama di mata pemerintah. Jadi kita lihatlah, lain lubuk memang lain ikannya. Jadi di satu sisi kita melihat ada yang mengatakan sudahlah aku sudah tua, janganlah aku diurus. Lebih bagus urus yang masih muda, yang masih punya potensi, yang masih bisa produktif. Sedangkan aku biarkan aja lah, karena bagaimanapun aku sebentar lagi tentu akan lewat, akan mati. Jadi macam-macam hal yang kita lihat sekarang ini terjadi. Dan ini menarik sekali untuk kita amati. Walaupun tentunya sebagai umat Islam, kita selalu ditekankan kepada kita semua penyakit ada obatnya, kecuali tua dan wafat atau mati. Itu dia. Yang nggak ada obatnya mungkin Bang Nuim ini percekcokan antara Palestina dan Israel ini Bang Nuim. Kemarin ini Palestina itu Perdana Menteri Palestina mengatakan tentang Yahudi dan Israel, Yahudi Khazar. Mereka tuh membedakan, lain Israel, lain lagi Yahudi gitu. Apa yang Bang Nuim tahu bahwa ternyata komunitas ini bukannya orang Israel, ini Yahudi Khazar, ini lain lagi kisahnya. Bagaimana Bang Nuim yang pernah menulis ini, makhluk apa sebenarnya yang ada di sana ini? Silakan Bang Nuim. Ini sangat aneh ya. Ini sangat aneh, tapi karena begitu kuatnya Israel, maka banyak orang yang tidak berani membicarakan soal ini. Jadi mereka menerima saja bahwa okelah orang Israel itu sinonim dengan Yahudi. Oleh sebab itu
Benjamin Netanyahu itu pernah mengatakan bahwa negara Israel ini adalah negara Yahudi Israel, jadi semacam suatu apartheid. Satu apartheid. Kenapa? Karena barangkali dia menyadari banyak orang yang mengetahui tentang kesamaran dari asal usul bangsa Yahudi. Jadi kebetulan, ini kebetulan saja, ada sebuah buku yang tidak begitu tebal dalam bahasa Inggris. Judulnya World Arrogance. Jadi arogansi umat manusia atau arogansi dalam hal ini dunia. Yang dimaksudkan di sini adalah sebenarnya Barat ya. Ditulis oleh seorang profesor bernama Profesor Dr. Ahmad Zidan. Ahmad Zidan. Nah, dalam buku ini dia mengutip keterangan berbagai sejarawan Kristen terkemuka. Nah, jadi dia tidak mau mengutip sejarawan Muslim. Nampaknya dia sengaja sebagai seorang Muslim mengutip keterangan-keterangan yang diberikan oleh para sejarawan non-Muslim, terutama Kristiani. Di situ dikatakan bahwa bangsa Yahudi ini asal-usulnya adalah bangsa atau suku yang memulai karir mereka dengan penuh kecurangan. Melakukan pencurian, melakukan penganiayaan, pokoknya mereka melakukan segala yang tidak baik. Tetapi tidak begitu banyak diketahui oleh umat manusia sekarang ini, terutama oleh para ahli yang seakan-akan segan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui dari mana sebenarnya mereka ini berada. Apakah mereka ini yang dimaksudkan sebagai walan tarda angkal Yahudu wal Nasara? Apakah ini yang dimaksudkan? Sebab katanya mereka ini dikatakan adalah orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya. Bahasa mereka saja sekarang ini. Di Israel mereka menggunakan bahasa Hebrew, ya, bahasa Ibrani. Ini bahasa yang sudah pernah mati. Bahasa yang mati kemudian dihidupkan kembali. Untuk kepentingan Israel ini dihidupkan kembali bahasa ini. Tetapi juga banyak sekali tulisan antara lain oleh sejarawan yang sangat terkenal, yaitu Gibbon dari Inggris. Juga Arnold Toynbee, juga dari Inggris yang sangat terkenal, Howard Fast. Kemudian Herbert Muller. Dikatakan bahwa di zaman mereka pernah berkuasa, salah satu daripada asal-usul bangsa Yahudi sekarang ini, kalau mau dikatakan mereka sebagai bangsa Yahudi keturunan dari asal-usul itu, mereka ini ketika nanti kalau berperang dan menang, mereka itu tidak segan-segan makan daging para musuhnya. Mereka tidak segan-segan untuk menjilat darah para musuhnya. Mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan isi perut ya. Jadi maksudnya usus itu kan panjangnya luar biasa. Itu mereka lilitkan di badan mereka untuk menunjukkan kemenangan mereka. Jadi kelihatan mereka ini buas sekali. Antara lain dikatakan ya, inti antara lain dikatakan bahwa memang ada suatu ajaran dalam ya untuk umat Yahudi bahwa mereka itu boleh melakukan apa saja untuk kepentingan diri mereka. Jadi dikatakan ada dalam satu buku penjarahan alat tubuh orang-orang, termasuk orang-orang Palestina oleh orang-orang Yahudi. Kan pernah kejadian ada seorang Skotlandia di Israel yang meninggal ketika itu mau dikubur di sana, tapi sanak keluarganya di Skotlandia menuntut supaya jenazahnya dikembalikan. Akhirnya karena tekanan diplomatik yang dilakukan oleh Inggris, jenazah tersebut dikembalikan ke Skotlandia. Ketika sudah sampai di Skotlandia itu kosong. Di dalamnya hanya jerami saja. Selain itu alat-alat tubuhnya sudah dijarah, sudah dipanen istilahnya. Begitulah kira-kira. Jadi sampai sekarang pun dikatakan mereka ini tidak jelas siapa asal-usulnya, kecuali mereka sendiri mengatakan ada seorang sejarawan Yahudi sekarang ini yang mengatakan, namanya A. Cohen. A. Cohen dalam karyanya berjudul Every Man's Talmud, ya Talmud untuk setiap orang, mengatakan bahwa Israel ini sudah ada dalam pikiran Tuhan sebelum katanya Tuhan menciptakan alam semesta. Dan belum menciptakan langit dan bumi, Tuhan sudah berpikir tentang Israel. Nah, inilah katanya, makanya ketika itu ada angin katanya, di bumi ini diciptakan angin. Dan Tuhan mengatakan tidak bisa ada angin kalau tidak ada orang Yahudi. Maka Tuhan pun menciptakan orang Yahudi. Jadi mereka ini menyatakan diri mereka sebagai the chosen people, bahwa orang-orang yang terpilih. Tetapi oleh Profesor Dr. Ahmad Zidan dikatakan belum ada seorang sejarawan yang bisa diandalkan,
yang bisa mengemukakan teori yang juga bisa diandalkan siapa sesungguhnya nenek moyang dari mereka yang sekarang ini kita kenal sebagai orang-orang Yahudi. Nah, Israel sudah mengatakan dirinya bahwa dia adalah orang-orang Yahudi asli. Tapi ini sebenarnya diragukan oleh banyak orang, termasuk sejarawan-sejarawan dari Inggris seperti katakan tadi Gibbon, seperti juga dikatakan Arnold Toynbee. Ini yang sebab pintar-pintar. Jadi manusia tidak begitu berani sebenarnya untuk melakukan suatu penelitian untuk mengetahui asal-usul mereka yang sebenarnya. Mereka hanya ingin untuk mengatakan bahwa mereka ini, yaitu orang Yahudi yang kita kenal sekarang ini, sudah sangat menderita. Dari zaman Romawi, mereka juga akhirnya digencet dan terpaksa melakukan perantauan atau diaspora istilahnya. Dan sekarang pun orang-orang Indonesia di luar negeri tidak lagi menyebut dirinya sebagai perantau, tapi sebagai diaspora. Nah, ketika mereka melakukan diaspora atau perantauan atau pelarian diri ke Eropa, mereka sangat dizalimi. Dan mereka itu banyak diselamatkan oleh negara-negara Muslim, terutama oleh kekaisaran, oleh Khilafah Utsmaniyah yang mengundang mereka untuk datang ke Turki supaya mereka bisa hidup bebas tanpa khawatir akan dianiaya, tanpa khawatir akan dizalimi, tanpa khawatir mereka akan dipaksa untuk memeluk agama Islam, karena Islam tidak membenarkan pemaksaan di dalam agama. Tapi sekarang ya balas budinya ya seperti yang kita lihat sekarang inilah. Jadi orang yang betul-betul tidak tahu membalas budi. Jadi masih banyak keraguan, masih banyak kesamaran. Kalau istilahnya barangkali sekarang ambigu mengenai asal-usul bangsa Yahudi ini. Kabarnya ada 3 puak, ada 3 kaum. Tidak tahu kita dari mana yang karena belum pernah dilakukan penelitian. Karena apa? Kalau ada yang sekarang ini berani melakukan penelitian seperti itu, niscaya akan dituduh antisemit. Nah, kalau antisemit sudah ketakutan, semuanya akan ketakutan. Jadi disinilah kehebatan mereka itu. Mereka diberikan kesombongan, kepongahan, kecongkakan yang sangat luar biasa. Dan biasanya yang pongah-pongah itu, yang congkak-congkak itu sekarang istilahnya di Indonesia digunakan arogan. Kita lihat apa yang terjadi dengan Amerika Serikat di Afghanistan, apa yang terjadi dengan Uni Soviet di Afghanistan, apa yang terjadi dengan Inggris pernah di Afghanistan. Kita lihat Amerika, negara adik kuasa yang sangat luar biasa, habis lebih dari $2 triliun, ribuan tentaranya tewas di Afghanistan, 20 tahun tidak berhasil. Lari malam, kata orang Medan. Lari malam. Itulah, kalau sudah terlalu pongah, ini lari malam. Lari malam. Tapi di Afghanistan ini, Bang Nuim, ini Taliban ini sudah merengsek, katanya 80% sudah dikuasai, tinggal menunggu waktu. Yang anehnya, Taliban ini mulai menyambut investasi Cina di Afghanistan. Apakah setelah Soviet, Amerika, Cina akan menjadi sebuah cerita lain di Afghanistan? Apa yang Bang Nuim lihat setelah lari malam tadi, Bang Nuim? Gimana, Bang Nuim? Ya, kita lihat, mudah-mudahan memang masuk ke sana. Dan mungkin nanti mereka akan belajar, baru tahu bahwa betul-betul langit tinggi tak bertiang. Ini memang mereka masuk, karena bukan hanya Cina, juga diperingatkan, ya Iran diperingatkan, jangan macam-macam. Turki yang batal lagi masuk ke sana. Turki nggak jadi masuk kan? Ya, itu satu. Ya, Iran, Pakistan, Cina, bahkan Rusia pun sekarang kabarnya sudah mulai ngiler mau masuk ke sana, barangkali untuk menebus apa yang pernah mereka alami, malu yang sangat luar biasa ketika mereka waktu itu bersekongkol dengan seorang bernama Najibullah di Afghanistan. Pada akhirnya mereka angkat kaki, dan antara lain itulah yang menyebabkan Uni Soviet jadi bubar, terpecah-pecah. Jadi kita lihat saja apakah Cina bisa masuk dan bisa menguasai Afghanistan, atau paling tidak bisa hidup berdampingan secara damai dengan Taliban. Kita lihat karena nama Taliban ini kalau di Indonesia sudah sangat jelek. Jadi di antara konon sebab musabab dikebirinya Komisi Pemberantasan Korupsi itu karena ada Taliban di sana. Walaupun yang Kristen kemudian mengatakan kami Saliban. Salib. Tapi kok tidak disebut-sebut, mereka marah. Kenapa hanya Taliban yang disebut? Jadi orang-orang seperti Novel Baswedan barangkali, kenapa kami yang Saliban tidak disebut, padahal kami juga jujur dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini perkataan Taliban seakan-akan disama dan sebangunkan dengan orang-orang yang sangat taat. Ya. Taliban itu kan artinya murid,
Pelajar, bekas murid dari Afghanistan dahulu yang masuk ke sana. Dan betul, saya tidak setuju dengan banyak perbuatan Taliban, ya, terutama terhadap perempuan, terhadap kekejaman. Jadi rahmatan lil alamin itu tidak bisa mereka tunjukkan. Tetapi ada satu hal yang harus kita akui, ketika mereka berkuasa, mereka itu bisa memelihara perdamaian, kedamaian di Afghanistan sendiri. Nah, ini yang barangkali juga perlu kita ingat, ya. Jadi kita jangan melihat jeleknya saja, tapi kita juga melihat bagusnya. Tapi ya begitulah. Orang-orang Taliban ini susah sekali untuk bisa ditertibkan. Jadi kalau dikatakan Amerika lari malam keok, ya itulah ini buktinya. Setelah mengalami hal yang sama di Vietnam, sekarang mereka mengalami itu. Apa yang mereka sebabkan, timbulkan di Irak, di Libya. Mereka melakukan kekacauan karena kecanduan mereka untuk perang. Nah, sekarang setelah habis lebih dari $2 triliun, ribuan tentaranya mati, tidak bisa mereka menguasai Afghanistan. Apakah ini akan ada pergeseran, Bang Lim, peta catur di Laut Cina Selatan ketika Taiwan menjadi sebuah masalah konflik antara Cina, Jepang, dan Amerika hari-hari ini? Apa yang dilihat di tengah korban COVID yang semakin merangsek di seluruh dunia gitu, Bang Lim? Iyalah, ini kesempatan. Jadi kita kalau melihat ini baru pertama kali dalam buku putih pertahanan yang dikeluarkan oleh Jepang, di situ dikatakan tentang kewaswasan Jepang mengenai Taiwan, membuat Cina sangat marah. Cina sangat marah dengan buku putih pertahanan yang dikeluarkan oleh Jepang sekarang ini, karena kelihatan bahwa Cina ini biar bagaimanapun dia hebatnya sekarang ini, dia memiliki hampir 1.200 pesawat tempur generasi 4, generasi 5. Mereka memiliki ratusan kapal selam, mereka memiliki frigat, kapal meriam, mereka memiliki kapal induk, mereka memiliki jutaan tentara. Tapi mereka tidak bisa berbuat satu apapun terhadap Taiwan. Betapa sakitnya itu melihat itu pulau kecil, hanya berapa 100-150 dari daratan Cina, tidak bisa berbuat apa. Padahal kan itu mereka menyebutnya sebagai pulau yang membangkang, pulau yang berkhianat, pulau yang memisahkan diri dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa berbuat satu apa. Hong Kong, Macau mereka serap. Sekarang Taiwan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini paling sakit. Apapun prestasi, apapun capaian Cina, dia sampai ke Maris sana. Dia mengirimkan, dia sekarang punya astronot atau apalah namanya, taikonot atau apa yang berada di stasiun antariksa. Tapi Taiwan di depan mata tidak bisa mereka lakukan. Jadi ini duri dalam daging yang sesungguhnya. Dan ini dipermainkan oleh Jepang. Ya, Jepang terus baru saja berapa hari mengatakan ini Taiwan patut kita perhatikan, dan Amerika juga sudah kapalnya sering mundar-mandir di Taiwan. Nah, kita lihat orang selalu mengatakan Laut Cina Selatan mungkin akan menjadi ajang timbulnya ketegangan dunia yang baru. Tapi banyak yang mengatakan tidak ada apa-apanya di Laut Cina Selatan. Yang paling menyakiti Cina adalah Taiwan. Ini dilihat itu sebuah pulau kecil secuil. Aduh, tidak bisa dibuat apa-apa. Jadi itu kan sekaligus menunjukkan keterbatasan Cina dengan segala macam kekuatannya itu kekuatan yang sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali, karena ini masih belum merupakan bagian dari Cina. Oh iya, memang mereka tekad itu mengatakan akan perang di Taiwan. Tapi juga duri dalam daging bagi Australia juga ada ketika Cina masuk ke Timur Leste hari-hari ini, sebuah perjanjian sedang digodok di sana. Apakah itu bahaya lain dari bahaya kuning yang dulu? Kalau Indonesia nampaknya bagi Cina sudah tidak jadi masalah, atau apa yang Bang Lim lihat? Peta apa yang terjadi di Indonesia ini? Perkembangan dari ketika tenaga kerja luar biasa di sini masuk dari Cina dan uang tentu. Bagaimana Bang Lim? Kalau Timur Leste memang sudah kita duga, karena Cina sudah masuk ke banyak negara di Pasifik. Mereka mulai sadar bahwa berbeda dari Australia yang memberikan bantuan hibah, Cina meminjamkan uang. Mengunci. Dan banyak di antara mereka seperti Sri Lanka itu kewalahan untuk membayar kembali hutang. Iya, bukan hutang emas saja yang bisa dibayar kembali, hutang budi dibawa mati. Ini dua-dua, hutang emas dan hutang budi, bagaimana menghadapinya. Nah, oleh sebab itu
biar bagaimanapun nanti Timor Leste, karena memang harus diingat ya, Fretilin itu kan kiri. Yeah. Ya, Fretilin itu adalah orang-orang yang bergerak dengan haluan ke kiri. Oleh sebab itulah ketika Fretilin berkuasa karena Portugal menarik diri dari waktu itu kita menyebutnya Timor Dili. Maka Amerika dan Australia mendesak Indonesia supaya masuk. Karena kalau mereka yang masuk nanti dituduh ini kolonialisme gaya baru. Jadi mereka minta kepada Soeharto untuk masuk. Padahal dari sejak sebelumnya itu sudah dikatakan bahwa Timor Dili itu bukan urusan kita dan kita tidak mau tahu dengan Timor Dili. Kita punya Timur Kupang, kita tidak mau Timor Dili. Tapi apa boleh buat? Dengan desakan dari Amerika, Gerald Ford waktu itu dengan Henry Kissinger, dan juga dari Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam dan sebagainya, akhirnya Indonesia masuk ke sana. Dan apa jadinya? Tidak bisa berbuat suatu apa. Jadi kan akhirnya kita seperti dikatakan oleh Benny Murdani dalam riwayat hidupnya, belum pernah katanya TNI kehilangan begitu banyak anggotanya seperti ketika melakukan penyerbuan ke Timor Leste dengan Operasi Saroja. Makanya banyak di Indonesia yang sangat kecewa ketika Habibie bersedia untuk menawarkan referendum kepada Timor. Nah, sekarang Cina masuk. Tapi orang Timor ini tidak begitu bodoh juga. Mereka bisa melihat mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Jangankan Timor, bukankah putra dari seorang ulama yang cukup disegani di Indonesia, yaitu Pak Maimun Zubair, Allah yarhamu, yaitu Najih Zubair, mengatakan adanya usaha penjajahan oleh Cina terhadap Indonesia. Ini dia mengatakan. Bukan saya mengatakan. Sudah beredar sekarang ini, sudah viral apa yang dia katakan. Saya alhamdulillah pernah mengenal orang yang bernama Maimun Zubair, Allah yarhamu. Saya kenal dia dan dia orang yang sangat dihargai. Dia menyebut saya Makawi, ahli Makkah. Makawi, orang Makkah asalnya. Waktu kami berada di Mekah, saya pergi ke sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang, subhanallah, namanya lupa. Besarnya macam Tarzan, lebih besar dari Tarzan. Orangnya? Arab. Iya, yang tidak disukai oleh pemerintah Arab Saudi. Dia betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar. Kebanyakan santrinya itu dari Indonesia. Ini yang menarik. Ini orang yang sangat disegani sebagai seorang ulama di Arab Saudi. Tetapi ketika saya dengan Maimun Zubair, Allah yarhamu, tiba di pesantren itu, dia tidak segan-segan mencium tangan Maimun Zubair. Nah, bagi orang Arab mencium tangan itu sebagai satu penghargaan yang sangat luar biasa. Jadi Maimun Zubair ini memang dianggap sebagai ulama yang bersih, yang disegani karena tidak ada berpihak atau ke kiri atau ke kanan. Cuman dia pernah mengatakan kepada saya, saya ini sampai sekarang setelah sekian puluh tahun belajar agama Islam, katanya, saya itu masih terpesona oleh surah Ad-Duha. Insyaallah. Kenapa saya katakan? Ya, kenapa Allah SWT mengatakan kami temukan engkau dalam kegelapan dan kami bawa engkau ke kecerahan. Baru setelah itu dalam kemiskinan dan kami bawa kamu. Jadi kenapa itu bukan kemiskinan dulu, tetapi kenapa pencerahan dahulu terhadap akidah, terhadap iman, baru terhadap kebutuhan jasmani. Ini saya sangat tertarik dengan beliau ini. Nah, sekarang putranya mengatakan hal bahwa kita ini terancam oleh penjajahan dari Cina. Orang yang namanya Maimun Zubair ini, seorang dermawan dari Indonesia, mengeluh kepada saya. Dia mengatakan, macam mana Pak Maimun, kenapa? Saya mau sedekah. Dia tolak. Dia bilang, Pak, terima kasih banyak, semoga Allah SWT melimpahkan. Tapi kami sudah cukup, Bapak kasihlah kepada orang yang lebih membutuhkan uang ini. Dari mana ada di Indonesia katanya orang tawarin uang mengatakan enggak. Itu dia, Maimun Zubair itu orangnya. Jadi sekarang anaknya Najih Zubair ini sudah beredar mengingatkan apakah betul atau tidak dia mengatakan itu, apakah hoax, wallahu a'lam bishawab. Tapi dia mengatakan bahwa kita ini sudah gawat katanya. Jadi bukan Timor Leste saja kalau memang betul apa yang dikatakannya. Nah, kita juga harus hati-hati terhadap ini kebaikan ini dikasih, apakah ini umpan, begitu kita tangkap umpan jinak di air tenang, kata orang dia umpan jinak di air tenang, nyangkut
mata kailnya nggak bisa keluar lagi. Masya Allah, tersangkut lagi. Dan 271 juta ini yang tersangkut, bukan barang sedikit gitu kan. Bang Nuim, tadi sebut Makawi Bang Nuim. Agak tergelitik Bang Nuim, pengen tahu juga masalah di Saudi yang kebetulan 5 hari lagi ini akan ada haji ya. Perubahan yang luar biasa terjadi di Muhammad bin Salman ini. Tapi kemarin Al-Jabri itu di Amerika ingin membuka kedok dari Muhammad bin Salman. Apakah ini juga bagian dari juga perkembangan sama Iran yang agak berubah Saudi akhir-akhir ini? Ada peta apa yang terjadi di Saudi, Bang Nuim? Ya, karena keretakan kelihatan bahwa Uni Emirat Arab kabarnya akan ada sedikit persinggungan antara Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab. Karena apa? Karena keadaan di Yaman ini betul-betul merupakan semacam air di dulang ini, ditepuk oleh Arab Saudi, kepercik kebukanya sendiri. Begitu banyak dia menuruti apa yang dikehendaki oleh Amerika, melakukan serangan bom sana bom sini, banyak yang tewas, banyak yang kelaparan dan lain sebagainya. Hasilnya nol. Hasilnya nol. Sekarang di sini di Melbourne ini orang ramai mengumpulkan uang korban untuk dikirimkan ke dua tempat, Lebanon dan ke Yaman, karena di sana dianggap sebagai sangat menderita. Nah, ini nampaknya kemudian Uni Emirat Arab menjalin hubungan yang begitu mesra dengan Israel. Sudah Arab Saudi seakan-akan terkucil, dia tidak bisa berbuat suatu apa, karena Uni Emirat Arab ini dahulu merupakan salah satu soko guru dari Arab Saudi dalam tentangannya terhadap Qatar misalnya, terhadap Yaman dan lain sebagainya, terutama terhadap Iran. Nah, ini kita melihat ada kerenggangan kan masuk. Jadi ada yang mengatakan, nah ini dia, Israel masuk, Menteri Luar Negeri waktu itu disambut hebat-hebatan datang di Uni Emirat Arab dan sebagainya. Arab Saudi mulai terpojok. Arab Saudi mulai terpojok. Dan ini kelihatan Muhammad bin Salman yang semua memainkan peranan sekarang ini adalah MBS, Muhammad bin Salman. Dan dia itu masih tersisa pada dirinya tentang pembunuhan yang sangat kejam terhadap Khashoggi. Ini dia tidak bisa melepaskan semua ini. Nah, dia masih muda, belum begitu berpengalaman. Dan kita mengetahui penasehat di sana itu bukannya memberikan nasihat, tetapi dinasehati oleh Muhammad bin Salman. Mereka yang menasehati dia. Karena mereka menganggap ini anak raja dan lain sebagainya. Jadi seperti yang pernah dikatakan oleh beberapa orang-orang yang pernah dekat dengan Soeharto, terutama mereka yang dari Berkeley, Universitas Berkeley di Amerika. Dulu kalau kami ngomong, Pak Harto catat. Sekarang Pak Harto ngomong, kami yang catat. Begitulah yang terjadi sekarang di Muhammad bin Salman. Jadi ini yang terjadi. Yaman ini nampaknya akan menjadi kejatuhan dari Arab Saudi, karena dia menggunakan Yaman ini sebagai salah satu alat untuk menggencet Iran, tapi tidak bisa kan? Israel pintar, dia datang dari barat dan dia temukan di timur dari Uni Emirat Arab, sehingga Arab Saudi kelihatan terkucil. Arab Saudi tidak bisa untuk sementara ini, belum bisa menjalin hubungan mesra dengan Israel secara resmi. Secara tidak resmi itu lain lagi, secara resmi belum bisa. Jadi ini yang membuat Arab Saudi betul-betul setengah mati ini. Bagaimana mengatasi semua ini? Padahal dahulu dia begitu dekat dengan Uni Emirat Arab, yang begitu kaya raya, yang begitu mampu. Memang luar biasa ini. Di terakhir Bang Nuim, ini tadi Bang Nuim sudah sentuh juga di Melbourne ini banyak yang mempersiapkan korban untuk Yaman dan Lebanon yang memang sedang luar biasa carut marutnya di sana. Menyambut hikmah Nabi Ibrahim 5 hari lagi. Entah kapan Bang Nuim di sana, Selasa kah apa hari apa di Melbourne, Australia. Masalah korban ini bisakah menjadi sebuah hikmah penutup bincang kita Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Iya, insya Allah pada hari Rabu ya. Rabu. Jadi pada hari Rabu, dan berbagai masjid sudah mulai menerima sumbangan. Mereka nyebutnya sumbangan korban yang akan digunakan benar-benar untuk meringankan beban mereka yang sangat-sangat
terpojok sekarang ini. Jadi misalnya untuk yang di Yaman, untuk yang di Lebanon, mereka tidak segan-segan mengirimkan daging-daging yang sudah dibekukan. Jadi bagian dari korban itu rata-rata satu ekor domba kira-kira $170 begitu. Jadi berapa itu? 1.700.000 lah kira-kira begitu. Kalau misalnya sapi itu tentunya lebih mahal. Jadi dagingnya ini sudah dibekukan supaya bisa tahan dan bisa diantarkan kepada mereka yang paling mustahak, mereka yang paling berhak untuk menerima semua ini. Kenyataan bahwa tidak ada orang asing yang dibolehkan untuk menunaikan ibadah haji, itu merupakan bagian daripada kehidupan kita sekarang ini, bagaimana kita menghadapi suatu tantangan dan cobaan yang niscaya tentunya kita yakini telah disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Oleh sebab itu kita bertahan terus dan tidak sedikit pun berkurang keimanan kita. Dan karena kita meyakini innamal a'malu binniyah, maka niat mereka yang ingin melakukan haji tapi tidak kesampaian, itu bukan berarti tidak kesampaian. Niatnya sudah dicatat insya Allah dan akan diimbali setimpal ataupun berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita. Jadi ada satu ayat yang menarik sekali di surat Ali Imran, itu ayat ke-200 yaitu yang tafsirnya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, teguhkanlah kesabaranmu dalam menghadapi musuh, dan bersiap-siaplah untuk berjuang, dan takwalah kepada Allah agar kamu memperoleh kejayaan. Jadi takwa ini yang akan membawa kita kepada kejayaan, dan takwa ini yang akan memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi segala macam cobaan. Insya Allah kita akan diimbali dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Nuim, luar biasa pencerahannya di pagi hari dan selalu ditunggu sampai hari Senin mendatang Bang Nuim ya, untuk minggu depan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.